Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak seorang pun di antara kita mampu menghitung banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang mana kesemua nikmat tersebut kita syukuri baik dengan lisan kita, yaitu dengan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukuri dengan hati kita, yaitu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat dan meyakini bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukuri dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat siang hari ini, tema yang akan kami sampaikan yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Dengan lisan kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa membaca Al-Quran dan menyampaikan nasihat dan kebaikan. Namun di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sebab kebinasaan bagi seseorang. Betapa banyak manusia yang tergelincir bukan karena perbuatannya, tetapi karena ucapan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu kata pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisan yang digunakan untuk membaca Al-Quran, lisan yang digunakan untuk menyampaikan nasihat dan dakwah, serta lisan yang senantiasa berkata jujur dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini menjadi pedoman penting dalam kehidupan seorang muslim untuk senantiasa menjaga lisannya. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan yang lebih selamat. Sebaliknya, lisan juga bisa menjadi sebab kehancuran bagi manusia. Di antara dosa lisan yang banyak membuat manusia tergelincir, di antaranya adalah ghibah, yaitu menggunjing, menceritakan kejelekan dan aib saudaranya sendiri. Kemudian namimah, yaitu adu domba, dusta dan fitnah, sumpah palsu, serta ucapan kasar yang menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras terhadap perbuatan ghibah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah sebagian kalian menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Ayat ini menunjukkan bahwa ghibah adalah dosa yang sangat keji di sisi Allah, sampai-sampai diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Ini juga menunjukkan betapa besar larangannya serta betapa berat akibatnya, meskipun sering dianggap ringan oleh sebagian manusia. Rasulullah SAW juga bersabda tentang bahaya namimah atau mengadu domba. La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Begitu pula tentang bahaya dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Di antara dosa lisan yang juga sering dianggap ringan namun memiliki akibat yang sangat besar adalah sumpah palsu. Padahal dalam pandangan syariat, sumpah palsu termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-yaminul ghamusul lati tudkhilu sahibahan nar." Sumpah palsu adalah sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memasukkan sumpah palsu sebagai bagian dari dosa besar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar menjaga lisan kita dari sumpah palsu. Karena akibatnya bukan hanya merusak kepercayaan manusia, tetapi juga mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari lisan yang buruk tersebut dapat merusak hubungan antar sesama, menghapus pahala kebaikan, dan bahkan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar hingga mendatangkan azab di akhirat. Betapa banyak persaudaraan yang retak dan hancur hanya karena ucapan yang tidak terjaga. Betapa banyak hubungan pertemanan yang putus akibat kata-kata yang menyakitkan. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena lisan yang kasar dan tidak terkendali. Semua ini menjadi bukti bahwa lisan yang tidak dijaga dapat membawa kerusakan yang luas, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai bentuk dosa lisan yang tadi disebutkan, kita dapat melihat betapa besarnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh lisan dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka hanya karena satu ucapan yang dianggap sepele. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah yang ia anggap sepele, namun karenanya ia jatuh ke dalam neraka jahanam. Hadis ini mengajarkan bahwa ucapan yang dianggap sepele bisa berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara, karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Dosa lisan sering diremehkan, padahal sangat berbahaya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga diberitahu oleh sahabatnya tentang seorang wanita yang rajin beribadah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qila lin Nabi SAW, "Inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tatasaddaq." Disebutkan kepada Nabi SAW bahwa ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin berpuasa sunnah di siang hari, rajin beramal soleh dan bersedekah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Nabi SAW, "La khaira fiha hiya min ahli nar." Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Di zaman sekarang, lisan tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tulisan. Apa yang kita tulis di media sosial, status, komentar maupun pesan singkat, semuanya termasuk lisan yang dicatat oleh malaikat. Banyak orang dengan mudah menyebarkan fitnah, mencaci maki, dan berkata kasar hanya melalui jari jemarinya, tanpa menyadari bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Padahal tulisan yang kita anggap ringan bisa dibaca oleh banyak orang, tersebar luas dan terus membawa dosa selama tulisan itu masih beredar. Satu kalimat yang kita tulis bisa melukai hati banyak orang, merusak kehormatan seseorang, bahkan memicu permusuhan. Oleh karena itu, hendaknya kita lebih berhati-hati dalam menulis, sebagaimana kita berhati-hati dalam berbicara, karena keduanya sama-sama akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lisan kita selamat,
ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara, karena setiap ucapan memiliki konsekuensi. Jangan sampai kita menyesal akibat kata-kata yang telah terucap. Yang kedua, menahan diri dari perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Karena lisan yang terbiasa berzikir akan terjaga dari ucapan yang dosa dan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, selalu mengingat bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita sebaik-baiknya. Jadikan lisan kita sebagai jalan menuju keselamatan, bukan kehancuran. Karena boleh jadi satu kata bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Begitu pula sebaliknya, satu kata bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.